Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kami ajak bangkit berdiri untuk menyambut mempelai berdua memasuki ruangan ini.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dan dua mempelai dengan sikap berdoa. Dan saya persilakan tamu undangan dan keluarga kedua orang tua bisa duduk, tapi kedua mempelai tetap berdiri. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, Engkau yang telah mempertemukan dan Engkau akan memberkati kedua mempelai, Frankie Wiyoso dan juga Titik Sundari. Mari Tuhan kiranya Engkau hadir di tempat ini, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami akan terus tinggal di dalam hadirat-Mu, menantikan rema dari Engkau. Biar kedua mempelai ini mendapatkan rema di dalam pemberkatan pernikahan ini. Sehingga menjadikan sebagai dasar di dalam membangun rumah tangga yang solid, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sukses. Mari Tuhan Yesus kiranya Engkau berkati kedua orang tuanya, orang tua dari Frankie dan Titik. Engkau berkati dan semua keluarga yang hadir pada saat ini menyaksikan pemberkatan pernikahan ini juga akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini, biar hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu ini. Sucikan, kuduskan, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita naikkan ucapan syukur kita dengan pujian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, perkenalkan saya Pastor Joko Nugroho. Saya mewakili Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Upaja Tonto Setiawan untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga memberkati kedua mempelai yang akan diberkati pada pagi hari ini.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kedua mempelai ini sudah dipertemukan dan akan dipersatukan dalam pemberkatan pernikahan yang kudus pada pagi hari ini. Nah, saudara semuanya yang diundang hadir pada saat ini, saudara boleh menjadi saksi di mana kedua mempelai ini akan diberkati Tuhan dan juga nanti akan berjanji di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sebelum memasuki acara yang lebih lagi, kita akan dengarkan firman Tuhan lebih dahulu sebagai dasar di mana kedua mempelai ini akan membangun rumah tangga. Mungkin bagi saudara, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah membangun rumah tangga sekian lama, mungkin ada yang lebih dari 10 tahun, 20 tahun. Nah, saudara dengarkan baik-baik, ini pun juga menjadi berkat bagi setiap saudara semua untuk memperbaiki, mempertahankan dan memperkuat pernikahan saudara. Sehingga pernikahan saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya akan memberikan sebuah Alkitab yang diberikan dari gereja kepada kedua mempelai ini. Dan nanti ketika saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya minta untuk memulai membaca firman Tuhan. Dan hal ini itu bisa menjadikan satu awal dari kedua mempelai ini setiap hari terus mempelajari firman Tuhan. Karena ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Seperti seseorang yang membeli sebuah barang. Sebelum membuka dan sebelum menggunakan barang yang akan dipakai, di situ ada buku petunjuk supaya sebagai pemakai itu bisa mempergunakan barang tersebut sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ada. Sehingga barang yang dipergunakan itu tidak salah dan bisa sesuai dengan target yang ditentukan oleh pabrikannya. Sehingga barang tersebut menjadi barang yang sangat awet. Nah, saudara, demikian juga di dalam pernikahan ini. Saudara, diberikan sebuah Alkitab untuk dipelajari setiap hari supaya saudara mendapatkan rema dan juga nanti akan mendapatkan kekuatan sepanjang hari di dalam menjalani kehidupan. Karena kehidupan ini banyak sekali tantangan-tantangan. Tanpa campur tangan Tuhan, kadang-kadang seseorang itu tidak memiliki kekuatan. Tapi dengan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan menemukan kekuatan yang ekstra dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saya berikan sebuah Alkitab ini adalah pemberian dari gereja, ini masih baru, belum dibuka. Saya berikan kepada saudara. Terima ya kedua mempelai. Ini nanti saya minta Alkitab nanti dibaca dan sudah dikasih pembatas. Ya saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membagikan sebuah tema di pagi hari ini, yaitu kekuatan di dalam pernikahan. Semua orang pasti di dalam membangun pernikahan. Mereka ingin bagaimana sih rahasianya membangun pernikahan yang kuat. Nah saudara, saya mempelajari di dalam Alkitab. Tentukan terlebih dahulu tujuan ketika saudara akan membangun sebuah rumah tangga. Karena tanpa tujuan yang jelas, maka sulit sekali kedua mempelai itu bisa mencapai pada satu tujuan yang telah ditentukan. Saya seringkali melayani pernikahan. Saya seringkali melayani konseling pernikahan atau konseling keluarga. Dan banyak sekali orang-orang yang sudah berkeluarga bertahun-tahun, namun mereka tidak memiliki tujuan yang jelas di dalam membangun rumah tangga. Sehingga ketika ada badai kehidupan rumah tangga, mereka tidak bisa kembali kepada tujuan. Karena tidak tahu tujuannya kemana, arahnya mana, kemana, nggak tahu. Nah, hal itu yang menjadikan rumah tangga itu rapuh. Oleh karena itu, pada saat ini saya beritahukan kepada Frankie ya, Frankie Bioso dan juga Titik Sundari. Saya kaget ketika membaca namanya Titik Sundari. Seingat saya dulu Titik Sundari itu penyanyi ya, betul ya? Penyanyi ya. Kok saya mau memberkati penyanyi? Oh, ternyata ini juga mirip dengan penyanyi. Saat ini menjadi bintang yang sangat dikagumi. Ya, kecantikannya. Yang cowok juga gantengnya, wah sangat luar biasa. Sehingga sangat sukacita sekali pada pagi hari ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Adam ditempatkan di Taman Eden. Pada waktu itu Adam seorang diri. Tidak ada makhluk lain selain Adam. Kemudian Tuhan berbicara, tidak baik manusia itu seorang diri.
maka aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Nah saudara, pada waktu itu diciptakanlah bukan penolong yang sepadan, tetapi segala binatang yang ada di muka bumi maupun di udara dan di laut. Diberikannya kepada Adam. Dan Adam tidak menemukan seorang pun yang sepadan dengan Adam. Sehingga Adam tidak mau memilihnya. Nah saudara, kemudian apa yang dilakukan Tuhan? Selanjutnya adalah membuat Adam itu tidur nyenyak. Dan setelah itu diambillah tulang rusuk dan dibuatlah menjadi wanita, yaitu Hawa. Nah saudara, ketika Hawa ini diberikan kepada Adam, maka Adam mengatakan, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itulah lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan adalah pernikahan. Saudara, sebelum ada lembaga keuangan, sebelum ada departemen perdagangan, sebelum ada lembaga-lembaga yang lain, pertama kali yang Tuhan bentuk adalah lembaga pernikahan. Bahkan awal Alkitab, tadi saya katakan Adam dan Hawa, ini adalah lambang pernikahan yang pertama, awal lembaga yang pertama diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan adalah pernikahan. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu yang terakhir, pasal 22 ayat 17, itu roh dan pengantin. Artinya saudara, pada saat Tuhan itu mengawali kegiatannya di muka bumi ini, yang diperhatikan adalah pernikahan. Kemudian akan mengakhiri di dalam Alkitab, itu pun juga yang diperhatikan adalah pernikahan. Berarti pernikahan di hadapan Tuhan itu adalah sangat-sangat penting sekali. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak boleh menganggap remeh pernikahan yang sudah dibentuk Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Perhatikan terus menerus, terus perjuangkan menjadi pernikahan yang kudus, pernikahan yang baik, pernikahan yang menjadi teladan, pernikahan yang menjadi terang, menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus pada saat akan mengawali pelayanannya di muka bumi, apa yang dilakukan Tuhan Yesus pertama kali? Apakah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberkati orang yang mengalami kesulitan-kesulitan, memulihkan keadaan seseorang? Tidak. Tapi yang diperhatikan Tuhan, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah perkawinan di Kana. Pada saat perkawinan di Kana ini, sudah dilangsungkan pernikahan. Di situ kehabisan anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di pesta kekurangan anggur, pasti itu akan memalukan bagi kedua mempelai dan juga tuan rumah yang menyelenggarakan pesta tersebut. Tuhan Yesus tidak menginginkan hal itu terjadi. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyatakan mujizat. Air menjadi anggur. Saudara, berarti apa? Pernikahan itu sangat penting sekali. Bahkan di akhir pelayanannya pun Tuhan Yesus mengadakan satu perjanjian dengan umatnya di dalam pernikahan. Yaitu pesta malam terakhir. Ya, mengadakan pesta perjamuan pesta. Itu pun juga menandakan bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat memperhatikan pernikahan. Nah oleh karena itu kalau Frankie sudah memilih, menemukan pasangan yang cocok sebagai seorang penolong bagi Frankie. Ya, saya percaya ketika Frankie ini sudah memasukkan berkas-berkas pemberkatan pernikahan di gereja, pasti sudah dipikirkan matang-matang. Aku sudah menemukan pasanganku di antara sekian wanita di dunia ini. Dan yang paling cocok di hatiku adalah Titik Sundari. Betul seperti itu. Nah kemudian dia memutuskan untuk melanjutkan hubungannya itu ke pernikahan. Ya, kalau di dalam pemerintahan sekarang ini untuk mencatat di catatan sipil harus disertai surat pengantar yaitu akte berkatan pernikahan dari gereja. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu dari catatan sipil baru diberkati. Tapi sekarang ini diberkati terlebih dahulu baru dicatat di pemerintahan. Nah oleh karena itu saudara,
penting sekali bagi kedua mempelai ini. Karena pernikahan adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya di pernikahan Kana. Berarti pernikahan ini adalah sangat penting. Sangat penting. Kalau kedua mempelai ini sudah menyatakan cocok, setuju, melangsungkan pemberkatan pernikahan. Jangan sampai ada sesuatu yang menggoyahkan pikiran kalian. Jangan ada sesuatu yang menggoda hati saudara. Ya, oleh karena itu pastikan saudara sudah membuat tujuan yang jelas. Kalau saudara belum menentukan tujuan, nah nanti pulang dari sini, yuk tadi kata Pak Joko, kita suruh membuat tujuan. Sekarang rumuskan tujuan yang jelas. Supaya pernikahan saudara berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah saudara tentukan di hadapan Tuhan. Nah namun saudara, saya akan memberikan beberapa satu ayat ya yang sangat bagus sekali supaya saudara nanti bisa menjadi dasar di dalam saudara membangun rumah tangga. Nah oleh karena itu saya ajak saudara mendengarkan firman Tuhan. Kalau sudah membawa Alkitab elektronik saudara bisa membuka di 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ sudah saya berikan tanda. Tadi ada tanda mungkin di tali di perjanjian baru. Ada 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah ketemu? Tolong mic-nya, tolong diberikan mic supaya kedua mempelai ini bisa membaca bersama-sama. Tunggu sebentar ya supaya kedua mempelai ini bisa mengawali di dalam membangun rumah tangga itu dengan membaca sebuah firman Tuhan. Mari silakan kedua mempelai bersama-sama ya. Bersama-sama sudah ketemu ya. 1, 2, 3. Yang keras? Yang keras, kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan kacamata bisa diberikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh-sungguh yang baru sudah datang. Ya, dengar enggak saudara? Oh enggak dengar. Kalau begitu sekarang satu-satu. Satu-satu. Dimulai dari Frankie dulu membaca, nanti gantian. Yang keras ya, supaya dari belakang bisa mendengarkan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, sekarang gantian Titik Sundari untuk membacakan yang keras. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan satu ayat yang saya dapatkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa ini? Siapa yang ada di dalam Kristus? Tentunya yang ada di sini. Dan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara adalah ada di dalam Kristus. Dan saudara dikatakan adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, dalam Alkitab dia mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan dengan Kristus adalah ciptaan baru. Saudara yang ada di dalam Kristus, saudara adalah ciptaan baru. Nah sekarang perlu sekali bagi setiap saudara semua mengetahui bedanya apa sih ciptaan lama dengan ciptaan baru. Kok rasanya seperti gak ada bedanya setelah saya terima Yesus dan sebelumnya. Namun perlu diketahui saudara, ada perbedaannya. Seseorang yang ciptaan lama. Ciptaan lama adalah seseorang yang lebih mementingkan atau lebih fokus kepada hal-hal yang membuahkan dosa. Atau boleh dikatakan orang yang dipuaskan dengan dosa. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah, mereka itu puas sekali. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, puas sekali. Jadi hatinya selalu dipuaskan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah. Itu orang yang ciptaan lama seperti itu. Nah oleh karena itu saat ini bagi setiap saudara semua yang ada di sini, saudara ada di dalam Kristus dan khususnya sebagai kedua mempelai ini yang ada di dalam Kristus, saudara adalah ciptaan baru. Saudara ciptaan baru ini adalah orang yang
selalu mengasihi dan rindu untuk mendapatkan kepuasan dari kebenaran firman Tuhan. Orang yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Orang yang selalu hidup di dalam kebenaran firman Allah. Oleh karena itu saya berikan tadi Alkitab supaya saudara bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Dan saudara bisa mengerti akan kehendak Tuhan di dalam pernikahan saudara. Nah saudara, ada orang yang memiliki pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, tentunya kedua mempelai ini juga punya pengalaman-pengalaman di masa yang lalu. Namun pada saat ini ketika saudara memasuki pernikahan yang kudus, pemberkatan pernikahan saudara akan disatukan menjadi satu daging. Maka pengalaman-pengalaman lama jangan dibawa di dalam pernikahan saudara. Mungkin ada pengalaman lama yang buruk, ada pengalaman yang baik. Kalau yang baik itu ya itu bisa dikenang. Tetapi kalau pengalaman buruk, itu tidak boleh. Namun saya katakan juga, ada pengalaman yang baik, namun itu tidak baik di dalam pasangan, di dalam keluarga yang baru. Saudara punya pengalaman yang baik misalkan. Saudara pernah punya pacar. Pernah enggak saudara? Ini pacar yang pertama kali atau yang sekian kali? Frankie? Baru. Pertama kali. Ini pacar yang pertama kali. Oh sudah pernah punya pacar ya? ya. Kalau Titik, ini calon suami baru pertama kali ini, maksudnya baru ketemu, baru pacar yang terakhir, atau pernah punya pacar? Oh sama-sama pernah. Ya, sudah tentunya keduanya ini memiliki pengalaman-pengalaman masa lalu. Ada masa lalu yang baik buat Frankie. Ada masa lalu yang baik buat Titik. Namun belum tentu hal itu ketika dibawa di dalam rumah tangga itu baik bagi kedua pasangan. Betul gak? Ada hal yang indah bersama dengan pacarnya dulu. Tapi ketika itu diceritakan kepada pasangannya, pasti pasangannya akan merasa sakit hati. Betul gak? Nah oleh karena itu saudara, jangan bawa masa lalu saudara di dalam rumah tanggamu. Karena itu akan melukai pasanganmu. Bagi saudara, wah itu ini adalah satu kebahagiaan saya pada masa lalu. Karena itu adalah cinta pertama. Tapi saya katakan saudara, kalau saudara bawa di dalam rumah tanggamu dan saudara ceritakan, bahkan saudara banggakan pasanganmu yang dahulu, yang pertama kepada pasanganmu sekarang ini. Maka itu akan melukai hatinya. Dan bisa-bisa itu akan membekas. Ya. Dan itu bisa membuat trauma. Jangan-jangan nanti suatu saat ketika ada permasalahan, suamiku ini balik kepada pacarnya yang lama. Jangan-jangan nanti ketika ada permasalahan seperti ini, jangan-jangan istriku nanti mencari pacarnya yang lama. Nah oleh karena itu saudara, jangan bawa masa lalu di dalam pernikahanmu. Amin. Nah, sekarang kamu tadi katakan, ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sekarang mulai cintailah kebenaran. Dalam hidupmu, cintailah kebenaran. Kalau saudara mencintai kebenaran, mengasihi Tuhan, saudara mengutamakan kebenaran sesuai dengan firman Allah, saudara pasti akan berpikir, kalau aku menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan pacarku yang dahulu, pasti ini akan melukai istriku, ini akan melukai suamiku. Lebih baik tidak aku ceritakan. Lebih baik aku menceritakan tentang pengalaman bersama dengan Yesus. Karena kebaikan Yesus dalam hidupku, itu akan membuat bahagia pasanganmu. Siap? Nah saudara ya, kalau kalian ingin hidup bahagia, yuk buang yang lama-lama, buang. Apalagi dosa-dosa yang lama. Ada yang kesukaannya dulu, kesukaannya sebelum membangun rumah tangga ini, kesukaannya dulu kumpul-kumpul dengan orang-orang yang enggak benar. Bahkan mabuk-mabukan, minuman, obat terlarang, kecanduan yang lain-lain. Tinggalkan saudara. Jangan sampai itu nanti mempengaruhi kesatuan di dalam rumah tanggamu. Hal-hal yang buruk
yang hanya memuaskan keinginanmu sendiri, tinggalkan itu semua. Karena itulah adalah ciptaan lama. Sekarang ciptaan baru sudah ada di dalam hidupmu. Miliki Yesus. Hanya melakukan kebenaran Tuhan, itu yang membuat aku penuh dengan sukacita. Ya, Renggi, jangan sampai melukai pasanganmu. Jangan melukai istrimu. Titik pun juga demikian, ketika berumah tangga jangan suka menceritakan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bersama pacarmu yang pertama. Tapi ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang saudara alami kepada calon suamimu. Sehingga nanti menyenangkan di dalam rumah tanggamu. Amin. Semuanya punya pengalaman saudara. Namun perlu diambil yang baik ya saudara. Nah oleh karena itu yuk saya berikan tujuan pernikahan. Ada 4 tujuan pernikahan. Mungkin saudara belum memiliki tujuan atau sudah memiliki tujuan. Sudah punya tujuan belum dalam pernikahan ini? Sudah. Boleh disebutkan tujuanmu apa? Menciptakan kasih di dalam rumah tangga. Luar biasa sekali. Menciptakan kasih di dalam rumah tangga. Harus dipegang, ditulis. Tujuannya menciptakan kasih. Menciptakan kasih. Jadi kalau nanti ketika ada sesuatu masalah, saudara ingat tujuan yang sudah saudara tentukan. Ya, supaya saudara terus ada di dalam misi untuk mencapai visi, yaitu menciptakan kasih. Meskipun kasih itu sudah diberikan Tuhan kepada kedua mempelai ini untuk mengikat keduanya ini di dalam kesatuan dan menyempurnakan di dalam hubungan berumah tangga. Terus kejar itu. Ya, sehingga itu bisa menciptakan rumah tangga yang indah, rumah tangga yang bahagia. Saya pun juga punya satu tujuan. Saya sejak awal menikah, saya punya tujuan. Saya ingin membangun keluarga yang menjadi teladan bagi semua orang. Jadi dalam pikiran saya, pokoknya apa yang saya lakukan harus menjadi teladan. Khususnya bagi istri saya dulu, bagi saya, bagi anak-anak saya, bagi orang tua saya, bagi kedua mertua saya, bagi saudara saya, bagi semua orang. Saya harus bisa menjadi teladan. Kalau ada hal-hal yang akan membuat saya menyimpang, saya kembali lagi pada jalur untuk mencapai tujuan saya menjadi teladan. Nah sekarang saya bagikan kepada saudara. Ya, di Sinode GBI telah menetapkan tujuan dalam pernikahan. Karena banyak sekali, apalagi kondisi-kondisi sekarang ini. Keadaan ekonomi sedang mengalami kelesuan, banyak PHK terjadi di mana-mana, usaha pada mengeluh, sepi, ya, karyawan kerja tidak bisa full dalam 1 minggu, digilir 1 minggu 3 hari, ada yang diliburkan, sehingga membuat kondisi keuangan mengalami masalah, dan itu bisa mempengaruhi hubungan rumah tangga suami dan istri, bisa mempengaruhi hubungan dengan anak-anaknya. Nah saudara, kalau saudara mengetahui tujuan yang sudah saudara tetapkan, maka hal itu bisa diatasi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, tujuan yang pertama saya beritahukan kepada setiap saudara semua, mungkin saudara belum memiliki tujuan saat ini, ayo miliki. Ketika saudara membangun sebuah pernikahan, tujuan yang pertama adalah untuk memuliakan Allah. Ya, untuk memuliakan Allah. Di dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Sejak awal Tuhan itu menciptakan manusia untuk memuliakan Allah. Itu tujuan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kedua pasangan ini bersepakat untuk membangun rumah tangga, maka milikilah tujuan. Semua yang saudara lakukan, apapun juga yang saudara lakukan, lakukan semua dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Kalau sekiranya saudara berpikir, apa yang aku lakukan ini kok menyimpang, tidak memuliakan Allah, justru ini menyenangkan iblis, saudara kembali kepada jalur yang benar. Aku enggak mau melakukan ini. Ini dosa. Ini perbuatan iblis. Ini pengaruh iblis. Aku tidak mau.
Aku mau kembali kepada jalur yang benar untuk memuliakan Allah. Nah, kedua pasangan ini, kalau hal itu ada di dalam hatinya, ada di dalam pikirannya, saya percaya apa yang saudara tentukan, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara kerjakan di dalam rumah tanggamu, itu akan mendatangkan satu sukacita, satu kebahagiaan. Karena yang dilakukan oleh suaminya, meskipun istri tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan ketika ada di dalam kantornya, di dalam pekerjaan, ada di luar. Karena percaya bahwa sudah memiliki tujuan semuanya untuk memuliakan Allah. Pasti suamiku tidak akan menyimpang. Pasti suamiku tidak akan nyeleweng. Pasti suamiku tetap akan setia kepadaku. Karena apa yang dilakukan untuk memuliakan Allah. Demikian juga suami ketika ada di rumah dan istri ada tugas di luar kota. Suami tetap percaya istriku karena memiliki tujuan untuk memuliakan Allah. Semua yang dilakukan, semua pasti akan dilakukan untuk memuliakan Allah. Tetap percaya. Maka itu akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Nah, tujuannya adalah bukan egosentris, saudara. Tetapi teosentris. Melakukan misi Allah di bumi ini. Termasuk menjadi teladan dan kesaksian bagi banyak orang. Oleh karena itu apa yang saudara lakukan. Jangan berdasarkan egosentris. Saudara memaksakan istri harus mengikuti keinginanku. Harus mengikuti kemauanku. Saudara jangan memaksakan seperti itu. Istri pun juga tidak boleh memaksakan. Suami harus mengikuti keinginanku. Tidak. Tetapi semua lakukan teokrasi. Ya. Untuk Tuhan, berpusatkan Tuhan. Teosentris, berpusatkan pada Tuhan. Semua dilakukan berpusatkan pada Tuhan. Sehingga saudara nanti bisa menjadi teladan di dalam saudara membangun rumah tangga. Jadilah teladan. Ya, terus ada dalam hatimu, aku pengen menjadi teladan. Ini salah satu bentuk untuk memuliakan Allah. Aku ingin menjadi berkat bagi semua orang. Aku ingin menjadi terang bagi semua orang. Nanti rumah tanggamu, wah, akan dipuji-puji oleh semua orang. Wah, rumah tangganya baik. Rumah tangganya bahagia. Rumah tangganya perlu dicontoh. Lakukan itu. Ya. Apa yang kalian lakukan dimanapun juga. Lakukan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan saudara lakukan supaya menjadi teladan. Amin. Siap? Nah, Bapak Ibu saudara yang sudah menikah. Mungkin saudara saat ini ada yang melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh istrimu di rumah. Tidak diketahui oleh suamimu di rumah. Dan ternyata yang saudara lakukan itu justru itu tidak memuliakan Allah. Dan itu menyakiti hati suami dan istri. Tinggalkan. Sekarang mulai kembali lagi. Apapun juga yang saudara lakukan di luar. Meskipun istrimu dan anak-anakmu tidak mengetahui. Lakukan untuk memuliakan Allah. Supaya saudara bisa menjadi teladan bagi anak-anakmu. Bagi orang lain. Amin saudara. Nah oleh karena itu saudara yang kedua. Untuk mewujudkan persatuan. Jadi tujuan pernikahan. Ya, yang belum memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang kedua adalah untuk mewujudkan persatuan. Jadi suami istri saling mengasihi, saling menolong, saling tolong menolong. Ya, pernikahan ini melambangkan Kristus dan gerejanya. Yang selalu dipersatukan di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu saudara, apapun juga yang saudara lakukan, kalau hal itu bisa melukai hati pasanganmu, bisa membuat keretakan di dalam rumah tanggamu, lebih baik jangan lakukan, jangan teruskan. Usahakan, apapun juga yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, semua adalah untuk mewujudkan persatuan. Sekarang banyak sekali pengaruh-pengaruh yang bisa membuat istrinya cemburu, istrinya terluka, suaminya cemburu, suaminya terluka. Sehingga itu merupakan tanda-tanda akan terjadi perpecahan. Bisa hal itu terjadi ketika hanya melihat WA saja. Ada WA dari temannya dan WA itu berbau ya cinta, berbau perhatian yang lebih, itu aja bisa merupakan tanda-tanda akan merusak di dalam rumah tangga. Nah hati-hati. Sekarang itu banyak sekali
cara-cara iblis yang akan digunakan untuk memecah belah di dalam rumah tangga. Memecah persatuan. Mempengaruhi hubungan. Karena iblis itu gak senang kalau rumah tangga itu wah mesra sekali. Rumah tangga harmonis, rumah tangga itu bahagia. Iblis itu gak senang, ingin merusak. Itu yang dilakukan iblis. Nah oleh karena itu, jaga persatuan. Jaga persatuan. Wujudkan persatuan. Tadi ingin menciptakan kasih. Itu juga merupakan satu tindakan untuk apa? Mempersatukan. Ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tadi saya katakan pernikahan untuk mewujudkan persatuan perlu sekali saudara ada saling tolong menolong. Nanti kalau sudah berumah tangga, jangan semua beban dalam rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, itu semua diserahkan kepada istri. Itu adalah tanggung jawab bersama. Jangan nanti berkata, itu tugas kamu. Aku mengambil istri kamu itu, pokoknya rumah tangga itu urusan kamu semua. Nanti kalau dikaruniai anak, ngomong anak, itu urusan kamu. Jangan seperti itu, tapi saling tolong menolong, saling mengasihi. Saya di gereja sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Saya dalam pekerjaan, tugas saya sebagai direktur. Tapi dalam rumah tangga, saya itu seperti pembantu. Itu yang saya lakukan, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya memberikan satu teladan, habis makan saya cuci. Kalau misalkan anak-anak saya enggak nyuci, saya cuci. Semua piring, gelas, sendok, saya cuci. Saya bangun pagi, apa yang saya lakukan? Saya waktu tidak punya pembantu, saya nyapu, saya bersihin semuanya. Kalau saya mau berkata, saya ini seorang hamba Tuhan, saya seorang direktur, ini adalah pekerjaan istri. Saya bisa membebankan seperti itu. Tapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Saling tolong menolong. Saudara, saya tahu istri saya bebannya juga berat, karena dia mengasuh anak. Pada waktu anak-anak saya masih kecil, saya tidak punya pembantu. Saya terlebih dahulu membantu apa yang bisa saya lakukan. Misalkan saya mau mandikan anak saya, itu bisa menjadi teladan, saudara. Saya pernah ke tempat keluarga saya di Bogor. Ketika saya bangun pagi-pagi, saya memandikan anak saya yang masih kecil pada waktu itu. Keluarga yang di Bogor ini kaget semua. Bahkan susternya, pembantunya itu kaget. Duh, itu Pak Joko kok mau ya mandi anaknya ya. Ini keluarga yang di Bogor ini enggak pernah mandiin anaknya. Tidur aja enggak pernah sama anaknya. Anaknya tidurnya sama susternya. Saudara. Nah, ini kan kalau kita tunjukkan saling tolong menolong, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, oleh karena itu jangan biarkan beban tanggung jawab ada di pundak istrimu. Bantu. Istri pun juga demikian. Melihat suami ini perlu bantuan. Lakukan supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Ya nanti kalau tidak mau membantu, wah dasar suami kok enak etok, isane buat anak, tetapi enggak mau rekoso nih. Iya enggak? Kan ada istri itu yang ngomel-ngomel seperti itu. Betul enggak? Maunya cuma makan aja, nyuci piring aja enggak mau. Wah kalau di rumah tidak bisa menjaga kebersihan, nyapu aja tidak mau. Wah, nanti terjadi keributan terus. Tapi coba tunjukkan saling tolong menolong. Indah saudara. Indah, amin. Nah kemudian yang ketiga saudara. Yang ketiga adalah tujuannya untuk melahirkan keturunan ilahi. Ya, untuk melahirkan keturunan ilahi. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu ya Allah memberkati. Setelah Adam dan Hawa diberkati, kemudian lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Setelah diberkati, kemudian Tuhan katakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tetapi di masa sekarang ini, di zaman modern, belum diberkati sudah punya anak. Ada enggak seperti itu? Kan banyak. Ya, seringkali saya kaget, belum diberkati sudah punya anak. Ada di dalam kandungan, sudah isi 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Saudara, firman Allah katakan,
Diberkati terlebih dahulu baru beranak cucu, bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara, untuk melahirkan keturunan ilahi, ya, melahirkan keturunan ilahi. Ini adalah tujuan prokreasi. Jadi bukan hanya sekedar melahirkan keturunan. Namun ini adalah yang dibicarakan di sini adalah keturunan ilahi yang berkualitas dan takut akan Tuhan. Ya, bukan cuma asal punya anak, pokoknya yang penting punya anak. Tapi tidak memikirkan anak yang berkualitas. Anak ilahi, miliki keturunan ilahi. Dari awal saya katakan, pegang firman Allah ini. Baca firman Allah setiap hari. Supaya kalian melekat pada Tuhan. Dan nanti ketika saudara ini punya anak, saudara minta sama Tuhan, saya pengen punya keturunan anak ilahi. Anak yang berkualitas, anak yang berbakti pada orang tua, anak yang menghormati orang tua, anak yang takut akan Tuhan, anak yang menjadi teladan, menjadi berkat bagi semua orang. Ini yang penting. Karena orang yang tidak tahu tujuan untuk melahirkan keturunan ilahi. Sehingga anak yang dilahirkan pokoknya yang penting punya anak. Tidak ngurusin kualitas anak tersebut. Tidak menjaga karakter anak tersebut. Sehingga anak ini menjadi anak yang nakal. Setelah nakal orang tuanya kebingungan. Bagaimana cara mengatasi ini? Sudah terlanjur. Jadi anak yang nakal. Anak yang gak karu-karuan. Oleh karena itu, ayo menjadi keluarga yang memiliki keturunan ilahi. Amin. Ya, terus kemudian yang keempat, yang terakhir adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual secara benar sehingga tidak jatuh di dalam dosa. Kenapa di dalam rumah tangga? Sudah punya istri yang cantik, suami yang ganteng, masalah keuangan semua sudah cukup semua. Tapi kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Saudara, firman Allah katakan, tetapi di 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 5. Tetapi mengingat bahaya percabulan, hati-hati ya. Mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Ini firman Allah katakan seperti itu. Ya, untuk memenuhi kebutuhan seksual. Jadi pernikahan ini untuk memenuhi kebutuhan seksual. Bukan berarti saudara menikah untuk melampiaskan hasrat seksual saudara. Tidak. Saya katakan tadi, secara benar sehingga tidak jatuh dalam dosa. Hormati, seksual ini adalah kudus. Hubungan seks adalah kudus di dalam pernikahan. Ya, hati-hati bahaya percabulan. Oleh karena itu, setiap laki-laki, Frankie, ya, mempunyai titik hanya satu. Ya, karena firman Allah katakan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Menjadi satu daging. Jadi orang Kristen tidak mengizinkan adanya poligami. Hanya satu dengan istrinya saja. Hati-hati, jangan mencari kepuasan. Wah, cari tambah satu lagi. Tambah dua, aku kan diberkati berlimpah-limpah. Aku mau menikah 2 kali bisa. Cari istri 2 bisa, 3 bisa. Jangan saudara. Di dalam kekristenan hanya ditetapkan satu laki-laki menjadi satu dengan istrinya. Amin. Nah, ini harus seperti itu, harus tahu. Kemudian hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Harus tahu memenuhi kewajiban istrinya. Supaya tidak terjadi tadi bahaya percabulan. Demikian pula istri terhadap suaminya. Harus bisa memenuhi kebutuhan untuk suaminya. Namun lakukan hal itu dengan penuh kasih. Karena tadi tujuannya menciptakan kasih. Jadi di dalam hubungan seksual pun itu didasari dengan kasih. Bukan hawa nafsu. Bukan untuk cari istri untuk memuaskan hawa nafsu. Salah. Tapi untuk saling memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang benar. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi istri. Ya, jadi hanya untuk istri untuk suami. Ya, janganlah kamu saling menjauhi. Jangan saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Untuk sementara waktu. Mungkin disebabkan karena menstruasi, karena sakit, karena kondisi badan tidak enak. Oke, istirahat sejenak.
sampai nanti sembuh, sampai nanti sehat kembali, baru melakukan hubungan. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Nah ini terlebih lagi, ternyata ketika Sheila itu memberikan kesempatan untuk bisa berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kalau tarak berlama-lama itu juga akan timbul pikiran-pikiran yang macam-macam. Apalagi sekarang ini, kalau buka di Facebook, Instagram, medsos dan lainnya. Saudara paham kan? Buka Alkitab saja, tiba-tiba muncul postingan yang tidak benar. Betul gak? Waduh, ngeri sekali. Itu kalau sampai ke tangan anak-anak, kalau tidak dibekali dengan firman Tuhan, itu sangat berbahaya. Itu anak-anak, orang tua saja berbahaya. Begitu ngerti, wah gambarnya enak, bagus sekali. Baca Alkitabnya ditinggal dulu, dirampung ke ini dulu. Ya Pak ya. Nah, saudara, hati-hati. Sekarang itu bahaya sekali. Kita lihat medsos, ada yang baik namun juga ada yang tidak baik. Nah, jangan sampai iblis itu menggodai kamu. Nah, oleh karena itu saudara, perlu sekali saudara memiliki tujuan-tujuan tadi. Amin saudara. Yang belum punya tujuan, saya minta saudara harus menentukan tujuan sekarang ini. Nah, oleh karena itu, karena saudara sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, saya akan minta kedua mempelai ini bangkit berdiri dan saudara akan menyatakan ikrar janji. Karena saudara sudah menerima dasar firman Tuhan. Saudara saling mencintai, saling mengasihi. Apalagi menciptakan kasih di dalam pernikahan saudara. Sekarang kalian berdua bangkit berdiri. Ya, saudara akan berjanji di hadapan Tuhan bahwa saudara itu benar-benar mengasihi pasanganmu. Boleh berhadapan satu dengan yang lain. Saudara ketika berjanji, ini adalah berjanji di hadapan Tuhan, bukan berjanji di hadapannya Pak Pendeta. Ya, dan jemaat yang hadir pada saat ini, kedua orang tua, bahkan keluarga yang hadir pada saat ini, menyaksikan, menjadi saksi bagi saudara ketika saudara berjanji kepada pasanganmu. Nah, saudara sudah diberikan panduan, ya sebenarnya saya tuh mintanya tidak usah membawa catatan. Dihafalkan sebelumnya, tapi ternyata tadi saya tanya sama IO-nya belum diberitahukan kepada kedua mempelai. Namun meskipun saudara membaca, nanti sampai di rumah ini dibawa, itu dihafali sampai masuk dalam hatimu. Bahwa ini aku telah berjanji di hadapan Tuhan dan aku tidak mau melalaikan janji-janjiku. Ayo mulai dulu, Frankie berjanji kepada Titik Sundari. Dibaca yang keras. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yang lebih keras, mic-nya bisa lebih dekat. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Frankie Wiyaso, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Titik Sundari yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Oke, gantian Titik untuk berjanji di hadapan Tuhan. Mari silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Titik Sundari menyatakan tulus ikhlas bahwa Frankie Wiyaso yang berada di hadapan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita.
yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya saudara, kita akan lanjutkan. Banyak pernyataan satu tanda bahwa kedua mempelai ini telah saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan hal ini akan ditandai dengan penyematan cincin kepada masing-masing mempelai. Dimulai terlebih dahulu, calon suami Frankie akan menyematkan cincin kepada calon istrinya. Cincin ini terbuat dari emas dan ini dalam bentuk bulat dan tidak ada ujungnya. Ini adalah satu pertanda bahwa cinta Frankie kepada Titik Sundari ini adalah bulat. Yang ditandai dengan cincin tersebut. Ini adalah sebagai tanda bahwa Frankie mengasihi satu-satunya Titik Sundari ini. Dan ditandai dengan menyematkan cincin ini kepada Titik. Mari silakan. Oke, sekarang akan bergantian. Titik juga akan menyatakan kasihnya kepada Frankie, satu-satunya calon suami. Dan Titik akan memberikan satu tanda ikatan kasih dengan cincin yang ada ini. Berupa emas murni dan juga ini tidak ada ujungnya. Itu adalah satu tanda bahwa Titik ini akan mengasihi, mencintai Frankie. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Silakan. Oke. Kedua mempelai sudah melakukan penyempatan cincin dan sekarang akan menuju ke altar untuk menerima pemberkatan kudus. Terlebih dahulu saudara, kita akan pujikan satu pujian Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku. Ya, kedua mempelai bisa memujikan ini dengan iman. Supaya Roh Kudus memenuhi hatimu, mengalir dalam hati. Karena ketika Roh Kudus itu memenuhi jiwa, memenuhi hati kedua mempelai ini, maka akan ada ketenangan. Buka hatimu untuk menerima jamahan Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Ya Tuhan, Di hadiratmu, ini Tuhan kedua mempelaimu Tuhan, menantikan jamahanmu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau ambil alih Tuhan, seluruh kehidupannya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terus memenuhi hati. Buka hati, Ya, buka hatimu saudara. Buka hatimu, persilakan Roh Kudus menjamah hidupmu, menjamah hatimu, dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena seseorang tidak akan mampu mengerjakan sesuatu tanpa pertolongan Roh Kudus. Membangun rumah tangga dengan pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kemampuan di dalam rumah tangga. menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu.
hadapan-Mu Tuhan. Frankie dan Titik Sundari sudah menerima firman-Mu Tuhan sebagai dasar untuk membangun rumah tangganya yang didasari dengan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau Allah yang sudah menggenapi, Engkau Allah yang sudah mempersatukan, dan Allah akan memberkati pernikahan ini dalam pernikahan yang kudus. Oleh karena itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat untuk mempersatukan dan menyempurnakan kehidupan dalam rumah tanggamu. Karena demikian, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Dan keduanya bukan lagi dua, melainkan satu daging. Oleh karena itu, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saat ini kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang sudah mempertemukan, Engkau yang sudah mempersatukan di dalam kasih Kristus. Benar Engkau berkati Tuhan pernikahan ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku teguhkan pernikahan ini menjadi pernikahan yang kudus. Pernikahan yang diberkati sampai Maranatha. Tujuan yang sudah ditetapkan, menciptakan kasih. Biarlah setiap hari mengenakan kasih Kristus untuk mempersatukan dan menyempurnakan dalam kehidupan rumah tangganya. Berkati Tuhan Yesus pernikahan ini. Berkati buah kandungannya Tuhan. Jika dapat melahirkan keturunan ilahi. Berkati Tuhan Yesus menjadi mempelai, menjadi keluarga yang terus dipersatukan. Keluarga yang bersatu. Keluarga yang memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kembali lagi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami persatukan pernikahan ini menjadi pernikahan yang sah di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, kedua mempelai sudah dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Dan keduanya adalah sudah sah menjadi suami istri. Bisa bangkit berdiri. Menjadi suami istri yang sah. Nah oleh karena itu saudara, sah di hadapan Tuhan. Tinggal nanti melanjutkan untuk pemberkatan, untuk melangkah ke catatan sipil. Nah berhenti dulu di sini. Sekarang saudara bisa masih tetap berdiri dulu aja. Berdiri dulu aja. Ya. Nah sebagai satu tanda bahwa kedua mempelai ini sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus, sudah menjadi pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Nah oleh karena itu saya berikan kesempatan Frankie Wioso untuk memberikan ciuman yang manis kepada Titik Sundari. Silakan mau memberikan ciuman mana? Nah, ya mari berikan ciuman. Yuk foto semua. Berikan tepuk tangan saudara. Haleluya. Nah sekarang bergantian sebagai tanda bahwa kedua mempelai ini sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus yang sah didasari dengan cinta. Sekarang Titik Sundari memberikan ciuman kepada suami yang sah yaitu Frankie Wioso. Mari posisi tangannya tetap. Ya, berikan ciuman. Mana yang kalian inginkan yang kamu cium? Silakan Kak Bapak, ini itu adalah pasanganmu yang sah. Bibir juga boleh karena itu sudah sah menjadi suamimu. Lagi? Mau lagi? Sulit sekali. Mungkin suaminya bisa jongkok sedikit. Jongkok sedikit. Nah, silakan. Piye ini? Gimana? Nah, agak jongkok, agak nunduk sedikit. Oke, nanti dilanjut di rumah ya. Oke, beri tepuk tangan. Haleluya. Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Nah saat ini dari pihak gereja akan memberikan sebuah kenang-kenangan. Tadi berupa Alkitab dan sekarang akan memberikan sebuah akte pemberkatan pernikahan. Dan akte ini nanti bisa dipergunakan untuk mengurus akte di catatan sipil. Mari silakan. Nah sekarang
duduknya pindah. Suami di sebelah kanan, istri di sebelah kiri. Ya tetap berdiri dulu, namun posisinya bergantian. Iya, karena sudah menjadi suami istri yang sah, maka suami ada di sebelah kanan, istri ada di sebelah kiri. Sekarang kedua pasangan ini akan memberikan ucapan terima kasih dan mohon doa restu kepada kedua orang tua. Dimulai dulu kepada orang tua siapa ini? Mari silakan berikan ucapan terlebih dahulu, ucapan terima kasih selama kalian dibesarkan, dididik, menjadi dewasa dan sekarang ini melangsungkan pernikahan. Yuk silakan. Yang keras supaya jemaat dan tamu undangan bisa mendengarkan. Bu, Bapak, kula ngaturaken sembah bekti kula marang kagem Bapak sekalian Ibu. Kalian kula nyuwun pangapunten menawi selami niki wonten kesalahan menapa. Matur suwun Bapak sekalian Ibu. Kula nyuwun donga pangestu kula kalih Titik Sundari badhe nglampahaken Sudah? Oke, silakan sujud kepada kedua orang tua dan orang tua bisa memberikan sedikit pepatah atau doa-doa kepada kedua anak yang saudara kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati. Ya, bisa bergantian. Rela Bergantian kepada ibu dan titik kepada bapak. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Mungkin bisa saya berikan kesempatan kepada bapak untuk memberikan petuah-petuah terlebih dahulu. Monggo bapak atau ibu. Kepada anak kami Frankie Yoso dan Titi, jadilah meneruskan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang bisa memuliakan nama Allah dimanapun. Tuhan tempatkan engkau menjadi contoh teladan yang indah untuk melanjutkan kehidupan setia terus bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sangat mengasihi anak-anaknya. Sekarang memberikan ucapan terima kasih dan mohon doa restu kepada orang tua Titik Sundari. Mari Titik silakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon doa. Untuk Ibu, terima kasih. Frankie bisa ada di sebelah kanannya. Untuk Ibu, terima kasih Tuhan telah mengasihi Titik sampai saat ini. Maaf bila Titik banyak salah. Titik mohon doa restu untuk pernikahan Titik buat Mas Kos
sebagai wakil Bapak. Kiranya Masku juga Titik mohon doa restu untuk pernikahan Titik dan Mas Franky. Bapak Ibu bisa memberikan petuah-petuah terlebih dahulu kepada kedua anaknya, silakan. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ya saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah Agar melakukan kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan prosesi pemberkatan pernikahan. Dan sekarang kedua mempelai kalau sudah mempersiapkan sesuatu yang akan diberikan buat Tuhan, persembahan sulung, namun ini tidak dengan tidak satu keharusan. Misalkan saudara tidak membawa, tidak masalah. Tapi kalau sudah mempersiapkan mau memberikan persembahan sulung, bisa sudah. Oh sudah ya, sudah diberikan. Oke, kalau begitu saat ini kita akan tutup di dalam doa. Saya minta semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Kembali lagi kami datang kepadamu Bapa dengan segala ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Sungguh anugerah-Mu yang sangat melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Khususnya kepada kedua mempelai ini yang sudah melangsungkan pemberkatan pernikahan. Franky Wioso dan juga Titik Sundari. Franky Wioso, putra dari Bapak Joko Wibowo dan Ibu Aris Supriyati. Dan Titik Sundari, putri dari Bapak Sumiran dan Ibu Partini. Mari Tuhan kiranya kedua orang tua ini Engkau berkati Tuhan. Penuh dan sukacita karena sudah menyaksikan pemberkatan pernikahan kedua anaknya ini. Tuhan kami serahkan tangan kuasa-Mu. Biar kiranya pernikahan ini menjadi pernikahan yang sulit, pernikahan yang sukses, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang diberkati, pernikahan yang selalu memuliakan Engkau. Kami sekali lagi berdoa Tuhan, berkati buah kandungannya, bukakan buah kandungannya, sehingga memiliki keturunan ilahi, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah akhiri, sudah menyelesaikan pemberkatan pernikahan ini. Semua kami serahkan tangan kuasa-Mu. Tamu undangan, keluarga besar dari kedua mempelai ini, kiranya Engkau berkati Tuhan, penuhi dan sukacita-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kalau nanti akan dilangsungkan pesta pernikahan, kami serahkan tangan kuasa-Mu jalannya pesta pernikahan, supaya semuanya berjalan dengan lancar, diberkati selalu Tuhan. Dan pulangnya kami serahkan tangan kuasa-Mu ada dalam penyertaan-Mu, tiba dengan selamat sampai di rumah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.